All right, got it. Stop, look, let's go to work. Unofficial score. Larry Hazard did actually. And Davis just got backed up with a counter right from Roach. That's a big moment. Draw. 16 Agustus 2025, dunia tinju kembali dipanaskan oleh sebuah laga besar, sebuah pertarungan ulang yang penuh gengsi, dendam, dan pembuktian. Gervonta Tank Davis menghadapi kembali seorang petinju yang pernah membuat namanya terguncang, Lemons Roach. Oh, big shot from Lamont Roach. Hurt. Oh, goodness. Good uppercut by Roach. Ini bukanlah sekedar rematch atau pertarungan ulang. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan siapa yang sebenarnya lebih pantas disebut sebagai raja. Pada pertemuan pertama, dunia telah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terduga, sebuah hasil imbang, seri ataupun draw yang meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada sebuah jawaban. Majority draw. Malam itu bukanlah KO brutal seperti biasanya, seperti yang diharapkan oleh semua publik tinju, bahkan juga dominasi yang sering dia tunjukkan. Namun, malam itu Gervonta Davis justru dibuat bingung. Dia dibaca, dia ditekan, dan dia diimbangi. Para pengamat pun bersuara lantang. Lemons Roach tahu bagaimana membuat Gervonta Davis frustasi. Seharusnya Lemons Roach menang dan Tank Davis tidak setajam biasanya. Dan setelah bel berbunyi, dunia pun terdiam sejenak. Bukan karena Davis menang, bukan karena Roach kalah, tetapi karena semua orang telah sadar bahwa Tank Davis akhirnya bertemu musuh yang tahu cara meredam ledakan dari dirinya. Dan sejak malam itu, bayang-bayang pertarungan akan terus menghantui seorang Gervonta. Ya, Gervonta Davis, petinju eksplosif dengan rekor yang menakutkan. Tangan kirinya yang bisa mematikan musuh dalam sekejap, dan kalah tentu hampir mustahil. Tetapi kala itu Lemons Roach telah membuktikan jika dia bukan sekedar petarung penggembira. Lemons Roach, petinju yang lebih dikenal di divisi 130 ini, namun dia telah memberikan keputusan yang sangat berani untuk naik ke divisi berikutnya dengan tampilan tanpa rasa takut. Dia bertarung cerdas, bertahan dengan sabar, dan menusuk dengan kombinasi yang presisi. Dia terlihat tidak tampak ketakutan dan dia bertahan. Dia menyerang balik dan dia mencetak poin. Beberapa juri bahkan menyebut jika Lemons Roach pantas menang. Sekarang pertemuan kedua telah dijadwalkan. Satu tempat, satu hari, satu kesempatan untuk membuktikan siapa sebenarnya penguasa sejati. Gervonta Tank Davis memiliki catatan yang sangat luar biasa dalam segi rekor. Dia mempunyai 29 kemenangan, di mana sebagian besar kemenangan tersebut didapatkan dengan kemenangan KO yang sangat brutal. Tetapi setelah hasil seri itu, banyak publik tinju yang bertanya-tanya, apakah Gervonta Davis sudah mulai menurun? Apakah gaya bertarungnya saat ini sudah bisa dibaca oleh para lawan? Dan sebaliknya, Lemons Roach datang tanpa beban. Ia sudah pernah membuat kejutan, dan sekarang ini dia tentu saja ingin menutup cerita itu dengan sebuah kemenangan. Bukan hasil imbang, bukan kontroversi, tetapi kemenangan dengan yang sangat jelas. Banyak yang bilang jika Lemons Roach bukan lawan yang seimbang saat itu, tetapi buktinya dia telah membuat seorang Gervonta Tank Davis terlihat biasa-biasa saja.
pertanyaannya, bagaimana pertarungan nanti dalam pertarungan ulang bisa dimenangkan? Gervonta Tank Davis dikabarkan telah meningkatkan latihan footwork dan staminanya. Dia sangat tahu bahwa untuk mengejar Lemons Rhodes, dia butuh lebih dari sekedar kekuatan. Dia membutuhkan sebuah kesabaran dan dia membutuhkan rencana dan strategi jitu. Dan kunci kemenangan bagi Gervonta Tank Davis tentunya dia harus menekan lebih awal dan jangan membiarkan Lemons Rhodes mencuri poin dari ronde demi ronde. Dan Gervonta harus menggunakan kekuatan eksplosifnya di tengah-tengah ronde di saat stamina Lemons Rhodes mungkin sudah mulai goyah. Dan satu hal yang paling penting dan perlu digarisbawahi adalah jangan menunggu serang lebih banyak. Pada pertarungan pertama, tentu kita masih ingat Tank Davis terlalu berhati-hati dan itu dimanfaatkan betul oleh Lemons Rhodes. Dan sebaliknya, kunci kemenangan bagi Lemons Rhodes adalah tetap sabar dan bermain cerdas, menggunakan jab untuk menjaga jarak dan mengganggu tempo dari Tank Davis, dan tentu saja menghindari adu kekuatan dan bermain aman. Lemons Rhodes tahu jika laga ini berjalan sampai ronde-ronde akhir dan dia bisa tetap bertahan, maka dia mempunyai peluang untuk menang angka. Dan Lemons Rhodes juga harus tahu jika satu pukulan bisa mengubah segalanya. Jadi dia harus bertarung pintar, bukan bertarung dengan keras. Secara rekor dan pengalaman, Gervonta Tank Davis tentu saja lebih unggul. Tetapi dalam dunia tinju, rekor tidak selalu menentukan hasil. Satu kesalahan, satu momen, maka bisa mengubah segalanya. Kini keduanya akan kembali bertemu, pertarungan ulang. Pertarungan yang seharusnya menjadi akhir dari cerita yang belum usai ini. Pertarungan ini bukan lagi tentang kemenangan KO, tetapi pertarungan ini adalah pertarungan tentang ego, tentang harga diri, tentang siapa yang bisa belajar dari sebuah kesalahan. Gervonta Davis harus mampu dan bisa membuktikan jika dia belumlah usai, jika dia bukanlah petinju satu dimensi, bahwa dia mampu dan bisa untuk beradaptasi. Lemons Rhodes di sisi lain akan membawa harapan para underdog bahwa skill dan kemampuan bisa mengalahkan kekuatan, bahwa kecerdasan bisa meredam brutalitas dari sang Gervonta. Sahabat tinju dunia, apakah Gervonta Davis akan mampu dan bisa membungkam semua keraguan itu dan membuktikan bahwa ia masihlah disebut tank yang mematikan? Atau akankah Lemons Rhodes akan menorehkan sebuah kejutan terbesar dalam karirnya dan membuktikan bahwa yang pertama bukanlah sebuah hasil kebetulan? Ini bukanlah sekedar pertarungan, ini adalah perang untuk sebuah kebenaran. Kita tunggu saja.